Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel. Berikut ini ada soal berhubungan dengan tikungan miring kasar. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui tikungan miring dengan jari-jari 50 meter memiliki permukaan jalan yang kasar dengan koefisien gesekan sebesar 2/7. Jika tikungan dirancang dapat dilewati kendaraan dengan kecepatan maksimum 108 km per jam, pertanyaannya, besar sudut kemiringan tikungan tersebut itu berapa? Sobat 100, gunakan percepatan gravitasi bumi, nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi di sini kita gambarkan sebuah tikungan yang miring. Katakanlah seperti ini, memiliki sudut kemiringan theta. Lalu kita ambil suatu titik sebagai pusat tikungannya. Kemudian di sini jari-jari dari tikungan itu adalah 50 meter. Ini adalah posisi dari kendaraannya ya. Ini sebagai ilustrasi saja. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Pertama, kalau di sini ada percepatan gravitasi bumi, nilainya 10 meter per second kuadrat. Sobat 100 harus paham bahwa kendaraan ini memiliki massa sehingga ini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, simbolkan W. Kemudian kontak dengan tikungannya, berarti ini ada gaya normal, arahnya tegak lurus terhadap bidang miringnya. Kemudian kendaraan ketika berada di tikungan itu kecenderungannya adalah menjauhi pusat tikungannya, sehingga di sini timbul gaya gesek yang arahnya menuju pusat tikungan. Kita simbolkan F gesek. Lalu di sini Sobat 100 perlu gambarkan koordinat kartesian, yang sumbu mendatar adalah sumbu X, yang sumbu vertikal adalah sumbu Y. Kita perlu proyeksikan gaya normal dan gaya geseknya karena ini masih mengarah miring seperti ini ya. Jadi kita gambarkan gaya normalnya miring ke kanan atas, gaya geseknya miring ke kanan bawah. Terus Sobat 100 ingat nilai sudut yang membentuk huruf Z seperti ini ya. Jadi kalau sudut theta di sini sama dengan sudut theta di sini, ini artinya ada di bawah sumbu X. Kita gambarkan tetanya di sini. Kalau ini nilainya adalah 90 min theta karena antara gaya normal dan gaya gesek itu tegak lurus, maka sudut theta yang lain itu dekat dengan sumbu Y. Jadi sudut theta di sini itu sama dengan sudut theta yang dekat dengan gaya beratnya. Oke, pertama kita proyeksikan gaya geseknya dulu. Gaya gesek yang arah horizontal ini ada di samping sudut, sehingga proyeksi ke arah horizontalnya itu nilainya adalah F cos theta. Kemudian proyeksi ke arah vertikal berarti ini di depan sudut, nilainya adalah F sin theta. Ini yang gaya gesek. Kemudian yang gaya normal, kalau kita proyeksikan ke arah vertikal ini di samping sudut berarti nilainya n cos theta. Kemudian kalau diproyeksikan ke arah horizontal ini berarti nilainya adalah n sin theta karena di depan sudut. Nah, berikutnya yang diketahui di soal adalah koefisien gesekan sebesar 2/7. Kemudian kecepatan maksimum yang bisa dilewati adalah 108 km per jam. Ini kita ubah dulu ke satuan meter per second. Jadi angka 108 kalikan dengan 1000 dibagi dengan 3600 ya. Sudah dihitung Sobat 100? Sudah dapat ya, nilainya ini 108 km per jam senilai dengan 30 meter per second. Nah, berikutnya yang ditanya itu adalah sudut kemiringannya berapa. Oke, karena ini tikungan miring yang kasar, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini saya langsung gunakan rumus jadinya saja. Untuk penurunan rumusnya silakan Sobat 100 cek di video materi karena kalau dijelaskan di sini penjelasannya bisa panjang. Jadi langsung kita pakai rumusnya adalah V maksimum itu sama dengan akar dari GR kalikan dengan mu plus tangen theta per 1 min mu kalikan tangen theta. Untuk cara mengingatnya gini ya, yang di atas tanda per itu adalah gaya yang menuju pusat. Jadi yang menuju pusat ini adalah n sin theta dan f cos theta. Ini karena searah maka dijumlahkan. Kemudian yang di bawah tanda per ini adalah gaya yang arah vertikal. Ada n cos theta ke atas, ada f sin theta ke bawah, makanya ini tandanya negatif. Nah, yang bentuk pecahan ini dibagi dengan n cos theta, sehingga yang f cos theta, ingat gaya gesek itu adalah mu kalikan normal. Jadi mu kali normal kali cos theta, kalau dibagi dengan n cos theta tinggal mu-nya saja. Terus n sin theta kalau dibagi dengan n cos theta tinggal tangen theta. Ini tetap tandanya penjumlahan. Kemudian yang di bawah tanda per ada n cos theta dikurangi f sin theta. N cos theta kalau dibagi dengan n cos theta angkanya
tinggal 1 ya. Terus F sin theta, ingat gaya gesek tadi adalah mu kali normal. Jadi mu kalikan normal kalikan sinus theta dibagi dengan n cos theta, hasilnya adalah mu kalikan tangen theta. Nah, terus untuk pengalinya, karena yang di atas tanda per tadi adalah gaya yang menuju pusat, ingat kalau menuju pusat itu nilainya sama dengan massa kali percepatan sentripetal ya. Untuk percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Kemudian yang arah vertikal itu nilainya sama dengan gaya berat. Gaya berat rumusnya adalah M kali G. Jadi sebenarnya di sini ada M kalikan V kuadrat per R dibagi dengan M kali G. Masanya coret, tinggal V kuadrat per G kalikan R. Nah, G kalikan R ini pindah ruas jadi perkalian. Karena kita ingin menghitung V maksimumnya, yang tadinya adalah V kuadrat, ini berarti pakai tanda akar. Oke, berikutnya kita masukkan angka ya. G-nya adalah 10, R-nya adalah 50, mu-nya 2/7, tangen theta karena ditanya theta kita tidak tahu ya. V maksimumnya 30 meter per second, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 30 sama dengan 10 kalikan 50 dikalikan 2/7 plus tangen theta dibagi dengan 1 min 2/7 kalikan tangen theta. Agar bisa dihitung masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. 30 kalau dikuadratkan adalah 900, yang ruas kanan kalau dikuadratkan tanda akarnya hilang ya. Sehingga kita dapatkan 900 sama dengan 500 kalikan 2/7 plus tangen theta dibagi dengan 1 min 2/7 kalikan tangen theta. Untuk bisa mengerjakannya, ini yang 1 min 2/7 tangen theta kita kalikan dengan angka 900. Jadi 900 kalikan 1 hasilnya tetap 900. 900 kalikan 2/7 ketemu 1800/7 ya. Lalu kalikan tangen theta. Nah, terus yang di ruas kanan ini 500 kalikan dengan 2/7 plus tangen theta. Jadi 500 kalikan 2/7 ketemu 1000/7. 500 kalikan tangen theta ketemu 500 tangen theta. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 900 min 1800/7 tangen theta sama dengan 1000/7 plus 500 tangen theta. Sobat 100, kumpulkan yang angka dengan yang angka, yang tangen theta dengan tangen theta. Oke, jadi bagaimana cara menghitungnya? Yang 1800/7 tangen theta ini kita pindah ruas ke kanan jadi penjumlahan ya. Karena 1800/7 ditambah 500 biar bisa dihitung, yang 500 kita ubah ke 3500/7. 3500 tambah 1800 ketemu 5300 ya. Kemudian yang 1000/7 ini pindah ruas ke kiri jadi pengurangan. Jadi 900 dikurangi 1000/7 agar bisa dihitung, yang 900 kita ubah ke 6300/7. Jadi 6300/7 dikurangi 1000/7 ketemu 5300/7, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 5300/7 sama dengan 5300/7 tangen theta. Karena ini angkanya sama ya, yang pecahan di kiri dan pecahan di ruas kanan ini angkanya sama, bisa kita coret habis. Artinya nilai tangen theta itu sama dengan 1. Kalau tangen theta sama dengan 1 berarti sudutnya itu sama dengan 45 derajat. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada soal berkaitan dengan tikungan miring kasar, sudah diketahui koefisien gesekan, sudah diketahui kecepatan maksimum, ada nilai percepatan gravitasi bumi, ditanya sudut kemiringan, maka untuk mengerjakannya Sobat 100 langsung gunakan rumus cepatnya, yaitu V maksimum sama dengan akar dari G kalikan R kalikan dengan mu plus tangen theta dibagi dengan 1 min mu kalikan tangen theta. Untuk mendapatkan rumus ini silakan Sobat 100 cek di video materi ya. Nah, berikutnya Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu tangen tetanya berapa. Kalau tangen tetanya sudah dapat, nanti sudut kemiringannya kita peroleh sekian derajat. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.